Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil judul tentang perancangan sistem pakar mendiagnosis kesehatan mental pada anak dengan menggunakan metode forward chaining. Untuk kelompok 5 sendiri itu anggotanya ada Dias Rachma Danisa Richel, Muhammad Noval Kateni, Anissa Komalasari, Ahmad Jalani, Rahel Pane, dan Muhammad Aska Hizbullah. Di lembar kedua ini ada lembar pengesahan proposal skripsi. Lalu, bab 1 itu ada latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan kami yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian. Isinya sendiri, pada saat ini teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh teknologi sangat membantu umat manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hampir di semua bidang pekerjaan berkaitan erat dengan teknologi, salah satunya bidang kesehatan. Penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan sudah cukup banyak, salah satunya adalah sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit. Dengan bantuan sistem pakar, kita bisa mendiagnosis penyakit dengan menggunakan ilmu pakar. Tentunya ini mempermudah kita untuk mengetahui suatu penyakit. Salah satu penyakit yang bisa didiagnosis menggunakan sistem pakar adalah penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi salah satu topik yang saat ini sering diperbincangkan, karena mulai banyak kasus yang bermunculan terkait dengan kesehatan mental, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa berpotensi memiliki masalah kesehatan mental. Tentunya masalah kesehatan mental ini menjadi penting untuk diperhatikan. Seperti halnya kesehatan fisik, kesehatan mental juga tidak luput dari perhatian. Riskesdas, riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan 11 juta orang. Melihat dari data tersebut, kita perlu memperhatikan kesehatan mental seseorang sejak masih anak-anak. Masalah kesehatan mental pada anak merupakan suatu yang nyata, dan jika dikaitkan dengan masalah fisik anak, merupakan hal yang sama penting. Namun dalam penanganan masalah kesehatan mental pada anak ini, biasanya tidak mendapat perhatian khusus, bahkan ada yang diabaikan. Hal ini tentunya sangat beresiko, yang tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak saat menginjak usia remaja dan dewasa nanti. Maka dari itu, untuk mengurangi potensi masalah gangguan kesehatan mental pada anak, perlu dibuat sebuah sistem yang dapat melakukan diagnosa penyakit gangguan mental pada anak. Sistem ini dapat membantu para orang tua untuk mengetahui anaknya terdiagnosis gangguan mental selain dengan konsultasi ke dokter. Sistem pakar memungkinkan orang tua untuk melakukan konsultasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Sistem pakar untuk mendiagnosis gangguan mental pada anak ini menggunakan penalaran pelacakan maju (forward chaining) yang dimulai dari sekumpulan fakta-fakta tentang suatu gejala yang kemudian akan diberikan oleh pengguna sebagai masukan sistem. Kemudian akan dilakukan pelacakan sampai ke tujuan akhir atau kesimpulan. Selanjutnya 1.2 yaitu rumusan masalah. Untuk membuat sistem pakar mendiagnosis kesehatan mental pada anak membutuhkan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining untuk pembuatan sistem pakarnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan metode forward chaining untuk diagnosis kesehatan mental pada anak. 2. Bagaimana akurasi metode forward chaining pada diagnosis kesehatan mental pada anak. Kemudian 1.3 batasan masalah. Batasan dari penelitian ini adalah diagnosis kesehatan mental pada anak yang berumur antara 6-12 tahun. Tujuan dari penelitian yang pertama, menerapkan metode forward chaining untuk kesehatan mental pada anak. Kedua, mengetahui akurasi metode forward chaining untuk diagnosis kesehatan mental pada anak. Lalu manfaat penelitian ini, yang pertama, membuat sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesehatan mental pada anak. Kedua, membantu masyarakat dalam mendeteksi masalah kesehatan mental pada anak sebagai langkah awal sebelum konsultasi pada psikiater. Kemudian di bab 2 itu ada kajian literatur. 2.1-nya adalah landasan teori, 2.2 penelitian lain yang relevan, 2.3 kesimpulan. Lalu di bab 3 metodologi penelitian, yang 3.1 itu penelitian, 3.2 pengumpulan data, 3.3
Tahap penelitian 3.4 metode pengembangan perangkat lunak, 3.5 manajemen proyek penelitian. Sebegitulah hasil dari diskusi kami. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.